Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di The Untold Story of Being a Santri. Kenalin, aku Zi. Kamu lagi dengerin podcast yang bakalan ngebongkar habis cerita-cerita santri yang gak pernah kamu denger dimanapun. Dan spesial di episode kali ini, aku gak sendirian. Di depanku ada seseorang teman yang mungkin kita baru kenal, tapi hati kita sudah seperti lama sekali berteman. Silakan kepada Mas di depanku, waktu dan tempat, kita persilakan. Kenalin, nama gue Rowan. Gue berasal dari salah satu daerah di Pulau Jawa. Jadi di sini gue mau cerita pengalaman gue waktu di pondok sebelumnya. Oh gitu. Emang daerahnya di mana tuh pondoknya, Mas? Daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Oh iya. Daerah Jawa Timur tuh kayaknya terkenal dengan bagus lah. Kalau semisal dari Jawa Timur, aku juga ada teman-teman yang Masya Allah sampai sekarang juga masih sangat terkenang di hatiku. Untuk Mas Rowan, waktu dan tempat kita persilakan, silahkan ceritain semuanya yang pokoknya kenangan-kenangan yang gak pernah hilang dari hatinya Mas Rowan. Siap. Jadi kan waktu itu hari Jumat. Nah, di pondok gue yang sebelumnya tuh masak mie-nya bolehnya cuma hari Jumat doang. Oh gitu. Hari Jumat doang? Iya, masak mie instan. Terus pas banget itu hari Jumat, gue lagi bokeh, nggak ada duit. Jadi mau beli mie juga nggak bisa. Waduh. Biasalah, kan anak pondok juga sering lapar di luar jam makan. Iya, betul sih. Iya. Terus salah satu kebiasaan gue sama beberapa temen gue, itu kalau lapar jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Alasannya cari makan. Cari makan. Padahal yang dicari jalan-jalannya itu ya. Ya sambil cari makannya gitu. Iya, betul. Nah itu lagi nggak ada uang buat beli mie, akhirnya jalan-jalan deh. Jalan-jalan bareng beberapa temen gitu. Terus sampai di belakang kandang ayam peternakan gede gitu. Kandang peternakan gede. Yang baunya nyeremin banget. Ya, terus. Terus dari kejauhan gue lihat apaan tuh? Kok kresek merah gitu dari jauh kelihatan gede gitu kan. Oh gitu. Iya. Kresek merah di belakang ada ayam, jatuh gitu. Apa gimana? Ya tergeletak gitulah. Oh, tergeletak doang ya. Di belakang kandang ayam. Kotor gitu kondisinya. Terus gue buka sama teman-teman gue, ternyata di dalamnya tuh jajan-jajan gitu. Jajan-jajan. Wih, oke banget ya. Iya. Terus. Jajan-jajan banyak banget. Sekresek gede itulah, kresek merah. Isinya wafer-waferan, ciki-cikian gitulah. Nah di situ gue langsung curiga, kok bisa gitu. Ada jajan-jajan di belakang kandang ayam gini. Langsung mikir gue, udah pasti dibuang sih ini. Oh gitu. Waktu gue lihat tanggal kadaluarsanya, ternyata kadaluarsanya udah 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Itu boleh di-spill nggak? Isinya kayak apa aja sih? Kayak ciki atau apa kayak gitu? Ciki-ciki paling yang lupa aku cikinya. Wafer-wafernya paling nabati. Oke, gitu. Yang ada coklat-coklatnya gitu. Coklat-coklatnya. Lapisan coklat atasnya gitu. Udah basi 5 bulan yang lalu. Terus gimana tuh kelanjutannya tuh? Ya maklum lah ya, anak pondok ada makanan gitu jangan dibuang lah. Makan aja, yang penting kan nggak mati. Iya, betul. Itu salah satu mindset ya. Toh ternyata kita bisa bertemu di sini juga ya nggak? Iya, betul. Iya. Terus gue sama teman-teman gue bawa lah tuh kresek kan ke gubuk kayu deket situ. Makan bareng-bareng. Enak, rasanya masih enak. Masih enak lah buat ngemil gitu. Pas banget lagi bokek, terus iseng jalan-jalan, tiba-tiba ketemu kresek merah. Iya. Isinya jajan-jajanan. Wih, hoki banget sih. Itu katakan apa ya? Rezeki lah katakan. Tapi mungkin udah kadaluarsa ya. Ini apa ya urusannya? Kalau misal kita berkeyakinan mungkin cuman kalau kadaluarsa doang sih, bikin nggak ngaruh gitu ya. Iya. Iya. Terus. Nah, gue makan, tapi nggak gue habisin sama temen-temen gue. Sisain beberapa buat nyimpen di stok lah. Stok. Nah, gue bawa balik akhirnya ke pondok tuh.
Terus sebagian yang gue bawa balik tuh bagiin lagi ke teman-teman yang lain. Terus Tapi nggak bilang kalau itu kadaluarsa. terus Ya udah dimakan aja sama teman-teman yang lain tuh yang nggak ikut nemuin tuh. Dimakan, udah habis baru bilang kalau itu kadaluarsa. lah, terus gimana teman-temannya? Ya udah terlanjur kan. Iya. Masya Allah ya. Terus? Udah sih sampai situ. Udah sampai situ aja. Ini keren sih. Maksudnya apa ya? Di satu sisi pondok itu tuh isinya tuh orang-orang unik, ya enggak? Iya betul. Ya termasuk aku juga salah satu lulusan, bukan lulusan sih, mungkin lebih kayak ke drop out kayak gitu. Karena aku nggak nyelesain sampai bener-bener selesai. Karena aku dulu itu pas kelas 2 naik kelas 3 itu qadarullah itu ayah itu narik kayak gitu. Ya karena satu dan lain hal lah. Insya Allah akan kita bahas di episode yang selanjutnya. Pantengin terus ya kayak gitu. Nah, kembali lagi ke kisahnya Mas Rawan itu kalau menurutku sih di satu sisi itu hoki, di satu sisi itu rezeki, tapi di sisi lain itu kayak gimana ya? Katakan kita udah makan rame-rame nih. Iya. Kayak, wih, tau gak sih? Yang lu makan tuh udah kadaluarsa. Wih, wah beneran nih. Wah parah ini. Langsung pada ribut-ribut. Apalagi kadaluarsanya udah 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Tapi kalau semisal wafer-waferan kayak gitu sih nggak begitu ngaruh. Karena kalau yang aku pelajari sih itu yang begitu ngaruh tuh kayak ke roti-rotian kayak gitu kan. Iya. Kalau roti-rotian kan memang bahkan ada yang belum masuk ke tanggal kadaluarsa udah ijo-ijo kayak gitulah. Karena mungkin pengaruh dengan lingkungan atau pengaruh katakan ada lalat yang masuk karena bungkusnya kurang rapat kayak gitu. Ini kalau yang aku tahu sih kayak gitu. Kalau roti-rotian juga pernah itu. Jadi ceritanya tuh ada temen yang pelit lah bilangnya. Iya. Itu dia banyak banget simpenan roti-rotian jajan-jajanan gitu di lemarinya. Wih. Nah, ada salah satu roti tuh sampai kadaluarsa belum dimakan. Sampai 3 harian setelah kadaluarsa. Akhirnya dibagiin lah. Makan gitu. Udah berjamur semua gitu. Aduh, tapi tetap masih dimakan. Enak, masih enak. Oh, maksudnya kalau roti berjamur kan mungkin ada yang di bagian dihilangin kayak gitu lah ya. Enggak, tetap dimakan. Ini pecah sih asli, ini pecah sih. Asli, kalau pengalamanku sih, makan roti yang udah jamuran itu ya katakan sinilah jamuran. Iya. Di seret dihilangin kayak gitu. Tapi ini enggak. Udah banyak banget soalnya. Masya Allah ya. Ya apa ya pelajaran yang bisa kita ambil sih. Kalau misal kita punya makanan gitu kan. Apalagi kita di pondok, ya bagi-bagilah. Iya, betul. Katakan cuman misal nih satu lemari kayak gini, roti semua isinya. Ya ambil satu kayak gini, nah selesai. Misal kayak roti tawar isinya berapa gitu kan. Ambil satu set. Kan nggak mengurangi ya. Ibaratkan kayak ya 1 banding 100.000 katakan kayak gitulah. Ya kan? Iya, betul. Iya nggak ngurangin kayak gitu. Ya Masya Allah sih ceritanya Mas Rawan ini sangat apa menghibur sekali, sangat menginspirasi sekali. Berarti mungkin yang pelajaran yang bisa kita ambil di sini nih apa rezeki. Kalau semisal kita itu udah ditakdirkan dapat rezeki itu, mau kita lagi kayak gimana, mau kita lagi nukir balik kayak gimana pun, ya rezeki itu akan datang ke kita sendiri dengan cara yang Allah nggak apa yang kita nggak duga-duga kayak gitu. Betul nggak Mas Rawan? Betul. Masya Allah, cakep sih. Oke, ini adalah cerita keseruan salah satu pengalaman dari Mas Rawan pas lagi mondok. Bagi teman-teman yang punya cerita keren, bisalah di-share di kolom komentar, ya kan? Dan juga jangan lupa subscribe dan pantengin terus video-video kita selanjutnya. Begitu Mas Rawan? Siap. Ya.